Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Liridaillahi ta'ala, lihidayatillahi ta'ala, lirahmatillahi ta'ala, li syafaati rasulillah wa bi barakati muallifil hadal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 55. Faslun utawi iki iku fasal wa mimma asi lan iku setengah saking pira-pira maksiate ar-rijlil masyu sikil utawi lumaku fi maksiatin ing dalem maksiat. Jadi ini bab menerangkan maksiatnya kaki. Yang pertama, maksiatnya kaki itu al-masyu fi maksiatin, yaitu kaki dipergunakan untuk berjalan di dalam kemaksiatan. Jadi berdosa kita tatkala kita mempergunakan kaki kita untuk berjalan ke arah maksiat. Dibuat apa? Nyolong. Dibuat apa? Gendaan. Dibuat apa lagi? Berbuat untuk menyakiti orang, ujuk-ujuk ke tetangga, berghibah. Pokoknya dipergunakan ke arah kemaksiatan, itu berdosa. Makanya jangan sampai kaki kita ini dipergunakan, dibuat untuk berjalan ke arah kemaksiatan. Karena kaki ini besok akan jadi saksi di yaumil qiyamah atas apa yang kita perbuat sewaktu hidup di dunia. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi nanti kaki ini akan jadi saksi atas apa yang kita perbuat sewaktu hidup di dunia. Apa contohnya lagi? Seperti apa contohnya? Kaki ini dipergunakan, dibuat berjalan ke arah maksiat. Kal masyi fi si'ayatin bi muslimin. Koyok melaku ing dalem niti-niti Allah
kelawan wong Islam. Jadi contohnya seperti dibuat berjalan untuk menyakiti sesama orang Islam. Apa contohnya menyakiti sesama orang Islam? Yaitu tadi, dibuat kaki ini berjalan untuk memfitnah saudaranya sesama orang Islam. Memfitnah, dibuat ke arah memfitnah orang. Ada perkumpulan, dikira perkumpulan majelis ilmu, ternyata perkumpulan untuk membicarakan orang. Namanya perkumpulan gosip. Di perkumpulan untuk bergosip, membicarakan kejelekan orang lain, dipreteli semua kejelekan orang lain, kejelekannya sendiri tidak kober. Makanya kita seorang Islam jangan sampai kita itu kober ngurusin kejelekan orang tapi nggak kober ngurusin kejelekan diri sendiri. Jangan dibalik. Jadi kita itu sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, kita itu harus disibukkan untuk introspeksi diri kita sendiri. Jadi tidak ada waktu untuk mengintrospeksi orang lain. Nggak ada waktu. Melaporkan tetangganya ke pengadilan, misalkan. Melaporkan tetangganya ke Pak RT karena suatu hal memfitnah. Melaporkan tetangganya karena memfitnah tetangganya itu nyolongan, nyolong ayam, dilaporkan. Padahal itu fitnah, mengada-ngada. Jadi kaki kita dipergunakan untuk ke hal memfitnah orang, menyakiti orang, mencelakai orang, itu berdosa. Besok akan jadi saksi. Sekala di yaumil qiyamah kakinya akan menjadi saksi atas apa yang kita perbuat. Au fi qatlihi, utawi ing dalem mateni wong Islam, dipergunakan kaki kita melangkah untuk membunuh, mencelakai orang Islam, sesama muslim. Mencelakai sesama muslim nggak boleh, haram, berdosa. Seharusnya kita sesama muslim itu seharusnya bersatu. Nggak ada alasan kita sesama muslim itu satu sama lainnya membenci, menyakiti, apalagi membunuh. Nggak ada. Kita sebagai seorang yang beriman seharusnya kita itu bersatu. Karena innamal mu'minuna ihwatun. Karena sesungguhnya kita sesama orang mukmin adalah bersaudara. Harus kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad harus kasih mengasihi antar sesama orang Islam. Harus bersatu kita. Jangan sampai kita alasan toleransi antar beragama kita menyakiti sesama muslim, nggak boleh. Alasan toleransi terus kita membenci. Alasan toleransi terus kita itu menyakiti tetangga kita, sesama muslim, nggak boleh. Haram. Dipergunakan kaki kita melangkah untuk menyakiti, untuk mencelakai orang lain, apalagi untuk membunuh, merancang untuk membunuh orang. Itu berdosa, termasuk maksiatnya kaki. Au fima, utawa ing dalem barang yadurruhu kang mudarataki, kang mudarati ing wong Islam bi ghairi haqqi,
orah kelawan hak. Nggak boleh kita melaporkan seseorang ke polisi karena fitnahan orang. Nggak boleh membuat mudarat, membuat celaka. Kita melangkah, remnya orang dipredeli, akhirnya orangnya kecelakaan, membuat mudarat. Pokoknya kaki ini dibawa untuk ke hal yang mudarat, tidak karena hak, alasan kebenaran, itu berdosa. Jadi kita pokoknya intinya sesama orang Islam, sesama orang beriman, kita itu bersaudara. Jangan sampai kita itu diadu domba. Jangan sampai kita itu oleh orang Yahudi kita itu diadu domba, karena orang Yahudi itu gak ikhlas kalau kita sesama orang iman, kita sesama orang muslim itu bersatu. Bagaimana caranya? Diapi-api situ diapi-api, difitnah muslim situ. Makanya jangan sampai kita itu tatkala di jiwa kita terbesit, terlintas untuk membenci sesama muslim, untuk menyakiti sesama muslim, kita harus buang jauh-jauh. Jadi karena alasan toleransi di sebuah daerah, di sebuah desa, terus kita menyakiti sesama muslim, nggak boleh. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Kita itu seharusnya sesama muslim itu kasih mengasihi, sayang menyayang. Jangan dibalik. Kalau kepada orang Islam sengitnya setengah mati, alasan toleransi, nggak boleh. Karena alasan toleransi kepada non muslim terus kita menyakiti sesama muslim, nggak boleh. Kita asyidda'u 'alal kufar, harus tegas sama orang kufar, sama orang kafir kita harus tegas, terutama terhadap jiwa kita yang kafir, yang ada di dalam dada ini loh, harus tegas sampean itu. Kalau jam 3 suruh bangun, jangan melempem. Jiwa-jiwa kafir yang menutupi jiwa kita dari nurnya Allah, dari petunjuknya Allah, kita harus lawan, harus tegas. Asyidda'u 'alal kufar, bukan kafirnya yang salah, tapi kafirnya yang sini, yang kita sering ditutupi oleh jiwa-jiwa kafir yang ada di dalam jiwa kita, jiwa-jiwa Yahudi. Gak ada alasan kita itu bertoleransi dalam kemaksiatan. Tidak ada alasan kita bertoleransi untuk membenci sesama muslim. Tidak ada alasan. Kita harus sesama muslim sayang menyayangi. Kita harus sesama muslim, harus kita mencintai. Ruhama'u bainahum, harus itu. Kalau sama orang kufar, sama jiwa-jiwa yang kufar, harus tegas kita. Asyidda'u 'alal kufar, harus. Wa ibaqul 'abdi wa zaujati, lan minggati kaulo. Jadi tatkala ada pembantu minggat, atau kalau di zamannya Kanjeng Nabi apa itu pembantu? Budak. Ada budak minggat, itu dia minggatnya itu, berjalannya dia itu, perginya dia itu adalah maksiatnya kaki. Wazaujati dan minggate wadon. Kalau ngambek suami istri terus istrinya minggat, itu minggatnya itu ketika dia keluar dari rumahnya itu, berjalan untuk minggat itu, dia udah bermaksiat, itu maksiat oleh malaikat. Kenapa?
kok minggat, suaminya kereng terus minggat. Makanya sampean ngaji di sini tuh biar nggak kereng ya, biar nggak kereng ambil bojone besok harus menyayangi istri, nggak melok momong terus moro-moro dipek anak wong, habis itu diterlantarkan, nggak boleh. Wa man alaihi haqqun yalzamuhu min qisasin, lan wong kang tetep ing atase wong apa hak kang wajib apa hak ing wong bayani contohi kisos. Jadi minggat karena menghindari hukuman itu berdosa. Kabur, mau dimasukkan ke dalam penjara, kabur. Atau sudah masuk dalam penjara terus kabur, banyak. Kisos mau dihukum pancung, kabur. Mau dipotong tangan, kabur. Mau digantung, dipenggal lehernya, kabur. Mau dihukum cambuk, kabur. Kaburnya itu, langkah kakinya itu adalah maksiat, berdosa. Audainin utawa utang, lari dari hutang. Sampai punya utang, kabur yuk. Kabur yuk, gak usah bayar. Banyak, kok bapak tahu? Iya, anak asrama banyak yang kabur. Punya utang sampai bahkan ada yang 6 juta kabur. Padahal awalnya, Bapak, Ustaz, saya kiriman dari orang tua lambat. Oh iya, gak apa-apa. Orang tua saya sekarang sakit. Oh iya, gak apa-apa. Untuk berobat, iya, gak apa-apa. Moro-moro hilang, kabur. Ada juga minta tolong Bapak, nanti saya setelah ujian skripsi saya baru bayar deh kalau udah mau wisuda. Iya, karena suami saya, dia udah punya suami, udah punya anak, datang ke sini minta tolong gini. Oh iya, saya tolong. Moro-moro habis wisuda hilang, cuma di luar dikasih handuk, seolah-olah masih ada orangnya. Oh, handuknya pancet, tak lihat 1 minggu lebih ternyata barang-barangnya sudah nggak ada. Kalau sama Bapak itu open it, keterbukaan saja, nggak usah kabur, karena yang rugi kalian, yang rugi mereka yang melakukan dosa itu, karena itu maksiat, itu kabur dari hutang itu maksiat. Mending open it, Bapak mohon maaf saya ini lagi kesulitan uang, nggak apa-apa, malah dianggap lunas sama Bapak. Nggak ada Bapak tuh, kamu harus ini. Karena kita harus sadari semua rezeki, semua fadil itu semua dari Allah, karunia Allah. Makanya dari awal Bapak sudah niatkan syariah bulanan itu semua untuk pembangunan, bukan untuk Bapak. Jadi kalau sampean itu kabur, banyak, ada yang 3 juta, ada bahkan yang sampai ekstrim, dibuat modal sampai puluhan juta, ada kabur, ada. Kalau niatnya ngutang itu untuk modal itu cuma sebagai untuk menutupi kebutuhannya sendiri, terus niatnya memang nggak bayar, besok diomel kiamat. Dia tatkala ketemu sama Allah, dia dicap sebagai tukang curi, pencuri. Nanti dikisos di sana juga. Kalau di sana nggak ada, udah nggak laku itu. Uang ratusan ribu, uang rupiah, dolar nggak laku. Besok akan ditukar dengan amalnya, dengan pahalanya yang ditukarkan. Dan besok akan menjadi orang yang rugi, bangkrut. Au nafaqatin utawa nafaqah
Sampean sebagai laki-laki, sebagai suami, kabur dari menafkahi keluarganya, berdosa, maksiat kaki. Alasan apapun, huruj, misalkan ada sebuah aliran yang huruj keluar dari rumahnya 40 hari, 4 bulan, menelantarkan anak dan istrinya, walaupun ada kesepakatan udah istrinya akan bekerja, akan ini, nggak bisa. Tetap urutnya tadi bermaksiat, kecuali sudah dipenuhi semua keperluan keluarganya. Au birri walidayhi, utawa ngabekti wong tuwa loro, kabur dari berbakti kepada kedua orang tuanya. Kabur ya. Banyak ini kejadian ini di Eropa. Orang tua nggak mau punya anak dan anak nggak mau terhadap orang tuanya. Di Eropa udah terjadi. Jangan sampai di Indonesia terjadi. Ada, tapi nggak banyak seperti di Eropa. Kalau di Eropa sekarang mau punya anak itu nggak mau. Kebanyakan orang kalau sudah berumah tangga, punya istri, punya suami, mau untuk punya anak, karena trauma dia. Traumanya apa? Tatkala sudah tua, kebanyakan di sana itu orang tuanya dimasukkan ke panti jompo, nggak diramut orang tuanya, ditelantarkan orang tuanya, dimasukkan ke panti jompo, dibiayai, tapi itu termasuk durhaka. Jangan sampai kita itu durhaka kepada orang tua. Kalau kita durhaka kepada orang tua, di dunia kita nggak akan bahagia, apalagi di akhirat pasti nggak akan bahagia. Kalau di dunia sudah durhaka sama orang tuanya, di dunia udah nggak selamat, apalagi di akhirat pasti nggak akan selamat. Ini terjadi di zamannya Kanjeng Nabi. Ada sahabat namanya Alqamah. Dia kalau sholat berjamaah di shaf terdepan. Sedekah banyak. Puasa bukan cuma puasa Ramadan, puasa sunnah dia lakukan. Namun tatkala dia sudah berumah tangga, sudah mempunyai istri, ibunya nggak diramu, ibunya diterlantarkan, lebih mementingkan istrinya. Itu Alqamah. Matinya gimana? Sulit. Ditalkin nggak bisa, stop, nggak bisa. Akhirnya dilaporkan kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ada seorang pemuda dia mau nazak tapi kesulitan, dia sekaratul maut tapi sulit untuk melafalkan syahadatain. Akhirnya Rasulullah bangkit dari majelis ilmunya, ada pengajian waktu itu. Rasulullah bangkit setelah nyampe di rumahnya Alqamah ini, ditanya sama Rasulullah, apa ini? Dosa apa yang dia lakukan ini? Kok sampai sulit ini? Aku nalkin aja, aku loh yang nalkin, Kanjeng Nabi yang nalkin. Tetap Alqamah ini tidak bisa mengikuti. Ditanya sama Rasulullah, punya dosa apa ini? Gak sholat ya? Sholat ya Rasulullah. Gak puasa? Sedekah, infak, haji, sudah ya Rasulullah. Terus ada tetangganya bilang dia durhaka kepada ibunya. Habis itu Kanjeng Nabi nyuruh panggil ibunya, jemput ibunya. Kalau ibunya sudah nggak bisa berjalan, nanti aku yang ke sana. Akhirnya datang ibunya. Ya Rasulullah, ada apa gerangan engkau memanggil aku? Katanya ibunya Alqamah ini. Ini siapa ini, Bu? Putraku. Putramu. Ya. Baik. Rajin sholat, rajin. Puasa sunnah, sedekah, rajin. Oh, menurutmu anakmu ini termasuk anak soleh? Iya, termasuk anak soleh. Tapi kenapa kok dia sulit ini? Nazaknya sulit, nggak bisa ngikuti. Sekaratul mautnya sulit. Kenapa ini? Akhirnya ibunya buka kartu. Karena dia durhaka kepada aku ya Rasul. Semenjak dia punya istri, dia tidak menggubris aku, malah menelantarkan aku di waktu aku tua. Jadi ibunya itu hidup
hidup sendiri, kelaparan, rumahnya nggak keramut, akhirnya hatinya terluka karena perlakuan anaknya itu. Akhirnya sulit. Dimaafkan ya ibu, aku mau maafkan katanya ibu. Ya kalau nggak dimaafkan tak bakar anakmu, katanya Kanjeng Nabi. Nah, mendengar kata bakar itulah hati seorang ibu tetap terenyuh, nggak ikhlas kalau anaknya dibakar. Akhirnya ibunya itu milih untuk memaafkan Alqamah. Habis itu ditalkin lagi sama Kanjeng Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kemudian Alqamah bisa mengikuti. Itu pelajaran buat kita, jangan sampai kita seperti Alqamah menelantarkan ibunya dan dicap durhaka. Wa tarbiyatil atfali, lan didik piro-piro bocah kabur meninggalkan tidak bertanggung jawab terhadap tarbiyah pendidikan untuk anaknya di dalam keluarga. Kabur sama janda, katut janda, anaknya terlantar, anak kecil-kecil terlantar. Banyak sekarang seperti itu. Kabur, kecantol janda. Akhirnya anaknya nggak digubris, anaknya terlantar, pendidikannya nggak keurus. Makanya sampean beruntung punya orang tua yang memperhatikan terhadap pendidikannya sampean ini, masih dibiayai kuliahnya. Sampean beruntung. Harus sampean itu pandai-pandai bersyukur kepada Allah. Banyak sekarang itu orang tuanya nggak ngereken anaknya. Ada juga orang tua ngereken anaknya, tapi anaknya nggak ngereken orang tuanya. Apa contohnya? Sabu-sabu. Akhirnya anaknya ganteng, keren, akhirnya cengkring, tinggal balung itu. Akhirnya nggak mau sekolah, dimasukkan rehabilitas sambil nyabu. Atau gamer, suka ngegame sampai sarafnya kena gini toh, kejang-kejang toh. Itu karena kurang tarbiyah, kurang pendidikan dari orang tuanya. Masukkan ke pesantren. Kalau di Malang masukkan ke Amam. Ke Amam itu sersan, serius tapi santai. Bersyukur sampean itu bisa menikmati pendidikan sampai jenjang S1, S2 dengan kasih sayang dari orang tua, luar biasa. Harus sampean syukuri itu. Anak itu adalah amanah. Jangan sampai kita itu meninggalkan atau tidak memperhatikan anak. Amanah itu luar biasa berat, lebih berat dari gunung. Amanah itu. Kalau kita sebagai orang tua melupakan tarbiyah terhadap anak-anak kita, besok di yaumil qiyamah kita akan dituntut oleh anak kita. Jangan sampai. Wattabahturu fil masjid, lan bungah lacut ing dalem lumaku. Bungah lacut itu ini loh, membusungkan dada itu, apa namanya, sombong. Jadi kalau jalan itu petentang-petenteng gitu kan. Kalau berjalan itu petentang-petenteng kayak tiang listrik gitu, aduh, nggak bisa merunduk belas. Di depannya orang melakukan petentang-petenteng, itu termasuk dosa. Kalau kita di hadapan orang yang lebih tua, kita membungkukkan punggung kita. Dada kok dibungkukkan kemana? Sewu, menurunkan tangan kita sewu, kayak irong itu. Watahottor rikob, lan ngelangkahi hulu. Jadi kalau ada orang sholat sampai langkahi lehernya itu berdosa. Pas lagi sujud sampai langkahi, atau tatkala lagi duduk, tatkala Jumatan sampai langkahi bahunya, lehernya sampai langkahi. Ini banyak terjadi tatkala
di Mekah, orang badui yang besar-besar itu kalau mau ke saf depan langkah di depan, bukan cuma leher tapi di atas kepala kita dilangkahi. Orang berdiri aja dilangkahi kok, berarti tinggi, tak boleh. Illa di furjatin, kecuali di saf terdepan itu ada kekosongan darurat, misalkan sudah sholat, misalkan ada kosong di depan, sampai boleh lah buka barisan untuk melangkah ke depan untuk mengisi kekosongan. Sebetulnya itu bukan kewajiban kita. Kalau yang saf terdepan itu kewajibannya saf yang nomor 2 untuk mengisinya. Wal mururu baina yadail musalli, lan liwat antarane ngarepe wong salat, enggak boleh lewat di depan orang salat. Harus kita nyari jalan lain, enggak boleh pas lagi di masjid atau lagi di musola lagi ada orang sholat, entah itu sholat fardu, entah itu sholat sunnah, tak boleh kita lewat di depannya, harus lewat di belakangnya ya. Idza kamu lihat surutus sutroti, sutroh ada sutrohnya, tatkalani sampurna opo piro-piro sarate penghalang. Sutroh itu penghalang. Jadi kalau sampai sholat, sutrohnya sampai, sejatahnya sampai itu, batasnya itu loh, penghalangnya. Jadi kalau ada orang lewat di depannya sejatahnya, nggak boleh lewat di pas sejatahnya, itu sutrohnya. Kalau sampai nggak punya sutroh, nggak punya sajadah, sampai bisa aja tasnya ditaruh sebagai penghalang, sebagai sutroh tanda kalau sampai lagi sholat. Kalau di Mekah seperti itu, jadi ada penghalangnya, jadi nggak boleh. Kalau sampai lagi sholat, terus sudah sampai kasih sutro, sudah sampai pakai sajadah misalkan, tetap ada orang lewat di depannya sampai angkat tangannya. Kalau dari arah kanan, angkat tangannya yang kanan, kasih tanda, kasih penghalang. Atau kalau lewat dari arah kiri, sampai angkat tangannya yang kiri, kasih tanda. Kalau sampai lagi sholat. Kalau sampai sudah angkat tangannya ini, dia tetap nerobos, bukan tangannya yang sampai angkat, tapi apanya, sikutnya sampai angkat, dus. Atau ininya. Itu berarti dia nggak pernah ngaji ya. Makanya harus ngaji biar punya ilmunya ya. Kalau sudah tanda gini diterobos, ini satem aja ya, pogem mah. Nggak puas bandingan, nggak apa-apa dibandingin. Wa maddur rijli ilal mushaf, lan delujuraken sikil maring mushaf. Delujur itu ndelok sorno. Apa ndelok sorno? Selonjor, terus di depannya kakinya itu ada mushaf, ada Quran, ada kitab, nggak boleh. Jadi di bawah itu ada Quran atau ada kitab, sampai selonjorno kakinya ke arah mushaf itu nggak boleh, termasuk maksiat. Idza kana ghairu murtafiqin, tatkalane ono opo mushaf iku ono liyane nggon kang dhuwur boleh. Misalkan ada apanya ini, mejanya, terus kakinya sampean di bawah, selonjor di bawahnya, ini boleh, enggak apa-apa. Tapi kalau sejajar sama itu termasuk maksiat. Wa kullu masyin ila muharrami, lan saben-saben lumaku maring perkara kang den harumaken. Di sampean itu berjalan menuju doli, menuju karaoke, enggak boleh. Nanti langkah kakinya sampean itu dihitung dosa atau maksiat. Wa tahallufun an wajibin, lan ngeri saking wajib. Jadi mundur dari kewajiban. Contohnya apa? Sholat berjamaah. Sholat berjamaah karena sudah iqomah Allahu Akbar, akhirnya udah
mau keluar dari asrama balik lagi, itu nggak boleh. Haram, teruskan aja sampai kan diajari menjadi makmum masbuk. Atau Jumatan bagi yang laki-laki, udah mau berangkat keluar pagar terus Allahu Akbar, la ilaha illallah, waduh koma, akhirnya mundur, nggak boleh. Haram, maksiatnya kakinya. Jadi sudah tahu apa-apa yang menjadi maksiat kaki, sampai harus pahami. Nggak ngerti, tanyakan. Bapak, saya nggak paham tadi tentang sutroh, gimana sih? Kasih tahu. Nggak paham masalah apa? Kabur dari hutang. Kabur itu Melayu, Pak? Iya, Melayu. Berjalan? Iya, berjalan. Masa Melayu terus? Kabur dari hutang, kabur dari ngasih nafkah, kabur dari hukuman, terus minggat dari suaminya, kabur dari majikannya, itu termasuk maksiat. Terus melangkahi orang yang lagi sholat, itu juga maksiat kaki. Terus melewati di depannya orang yang lagi sholat, termasuk maksiat kaki. Udah tahu ya caranya. Tatkala sampai sholat harus dikasih sutroh di depannya, kasih tanda, kasih penghalang berupa tas, berupa tongkat, atau berupa sajadah, itu udah sutrohnya sampai. Kalau masih dilewati, sampai angkat tangannya. Masih dilewati lagi, sampai bogem, nggak apa-apa ya. Kurang banting, nggak apa-apa. Jadi tatkala kita sudah tahu hukum-hukum dari maksiat ini adalah dosa, maksiat kaki. Kemarin maksiat apa kemarin? Maksiat farji, maksiat tangan, sampean praktekkan dalam kehidupan sehari-hari agar sampean hidupnya selamat dari dunia sampai akhirat. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.